Kembali lagi dengan saya Sulan Gidri. Kali ini kita coba terkait dengan administrasi sistem jaringan ya. Kita mau bahas terkait dengan Internet Gateway. Langsung aja kita masuk ke folder TKJ, kemudian materi, kemudian administrasi sistem jaringan. Nah, misalkan pengen buka ya, langsung aja ke folder ini. Jadi tidak usah buat topologi dari awal lagi. Ini langsung pakai klik lalu open. Nah, materi pertama itu ada IP address, kemudian repository online, kemudian SSH. Nah, di sini IP address yang mengarah ke E0 atau ke internet itu sifatnya DHCP client di Debian-nya. Kemudian yang mengarah ke E1 ke switch itu pakainya static. Jadi ada dua model IP ya untuk di server. Kemudian repositorinya itu online, tapi online-nya sifatnya lokal. Jadi ada repository server tersendiri. Kemudian materi berikutnya SSH. Untuk materi 1 ya. Kita langsung masuk ke materi 1, kita start terlebih dahulu Debian-nya. Kalau sudah tanda play, klik console sekali ya. Kalau sudah dimaksimal supaya kelihatan. Oke. Login menggunakan root. Kemudian passwordnya root. Ini untuk ketika mengetikkan password root itu tidak akan ditampilkan khusus Linux ya. Semua Linux itu nggak akan ditampilkan passwordnya. Yang CLI, kalau yang GUI ya ditampilkan hanya sebatas titik-titik. Oke, langsung aja kita konfigurasi IP address ya. nano /etc netw tab /in tab. Ingat ya, auto complete tab aja, enter. Nah, sebelum masuk ke sini config-nya, kita harus tahu dulu interface labelnya apa namanya. Oke, kita keluar dulu. Ketik perintahnya IP spasi A ya. Nah, di sini ada ENS3 itu Ether 0 yang arah ke internet, ENS4 itu yang arah ke switch atau ke client ya. Jadi ENS3 itu untuk DHCP client, kalau ENS4 itu static. Ya, di sini DHCP client kita udah dapat IP-nya 10.24.24.12 ya. Kalau untuk ENS4 itu belum ada ya karena kita belum config. Oke, kita lanjut lagi yang ke interface nano /etc/network/interface. Oke, kemudian yang allow hotplug kita ganti auto ya, auto. Kenapa diganti auto? Supaya kita bisa merestart networknya automatic ya. Jadi misalkan kalau masih pakai allow hotplug, kita pakainya restart langsung servernya, atau pakai perintah if up dan if down, atau if down dulu baru if up. Jadi allow hotplug itu agak susah. Jadi karena terbiasanya service networking restart atau /etc ini titik D /interface restart. Nah, makanya kita pakai auto. Kemudian yang kedua itu ada label interface-nya ENS ya, 4. Jadi langsung aja. Oke, ENS3 itu inetnya DHCP karena dia DHCP client. Kemudian kita buat interface yang baru yang ENS4, ifs ENS 4 ya. Kemudian inet static. Kemudian tab sekali address. Ingat, di sini menyesuaikan di topologi ya, dilihat lagi topologinya di sini. Topologinya di sini ada 192.168.99.0. Artinya ke bawah itu networknya 0. Terserah untuk IP si Debian-nya IP pertama atau IP terakhir, karena yang direkomendasikan untuk gateway itu IP pertama dan IP terakhir. Kenapa nggak di tengah-tengah? Karena sifat pembagian DHCP-nya agak susah ya. Jadi langsung aja kita pakai IP pertama, berarti 192.168.99.1 perfect 24. Nah, kalau udah ada perfect itu udah mewakili network, netmask, broadcast ya. Jadi udah diwakilkan semua. Kalau sudah, simpan Ctrl S, Ctrl X. Kalau sudah, service, networking, restart. Nah, kalau sudah berhasil, kita coba cek IP spasi A, enter. Nah, di sini IP address-nya sudah ada. Untuk ENS3 itu DHCP client dapat masih sama. Kemudian ENS4 itu yang E1 yang arah ke switch, IP-nya 192.168.99.1/24.
Kalau sudah, kita coba tes koneksi ke repositori ya. Repositorinya IP-nya ping 172.16.90.2. Ini IP repositorinya. Kita pastikan tes koneksi ke repositorinya terlebih dahulu. Pastikan replay. Nah, misalkan muncul seperti ini, artinya kita terhubung ke repositori. Ctrl C. Kalau sudah, kita deklarasikan repositorinya. Nano spasi /etc /apt/source.list. Kalau sudah, enter. Ubah selain dari warna ungu atau biru ya, di sini tergantung ininya ya. Kalau sudah dikasih hashtag, kalau sudah kita tambahkan satu baris deb buka kurung trusted tutup sama dengan yes tutup kurung, kemudian http://172.16.90.2/. Nah, ini penambahan repositori online-nya ya. Jadi path-nya kemana tujuannya? Pakai local file kah, atau pakai web server kah, atau pakai FTP kah? Menyesuaikan sesuai dengan service yang ada di repositorinya. Kalau sudah, simpan, keluar. Kalau sudah, kita coba update apt update. Kalau tampilan yang seperti ini, artinya repositori update-nya berhasil. Kita lanjut pakai install SSH ya, apt install open SSH SFTP server. Kalau sudah, kasih parameter belakangnya minye supaya nggak y enter gitu. Jadi langsung kasih parameter minye, enter. Nanti proses install berjalan. Nah, kalau sudah, ini proses install berjalan nih. Sebelum kita lanjut ke DHCP, sebelum kita lanjut ke SSH, kita cek terlebih dahulu ya IP-nya. Oke, kita masuk ke topologi dulu. Kita start VPCS, start. Ya. Kemudian kita klik start, play. Kemudian kita deklarasikan IP untuk VPCS. Perintahnya IP spasi IP-nya berapa ya, 192.168.99.2. Ingat, nggak boleh sama dalam satu jaringan. Ini karena IP-nya satu udah dipakai oleh server, ini 2. Kemudian misalkan ada gateway, berarti ketikan gateway-nya berapa ya. Kalau di sini kita belum pakai gateway, enter. Oke, kita cek. Nah, udah ya, udah ada IP-nya. Kemudian kita tes koneksi ke server ping 192.168.99.1. Nah, ini koneksinya sudah ada ya. 2 udah dipakai sendiri. Kita coba yang 3 ya. 3 itu belum ada. Jawabannya akan lain. Oke, jawabannya not reachable, artinya tidak ditemukan ya. Oke, kita lanjut uji coba SSH ya. Kita jalankan untuk Windows 7-nya. Oke, start. Kenapa butuh Windows 7? Karena ini ada GUI-nya ya, dan butuh aplikasi putihnya. Oke, kita tunggu sampai startup selesai. Oke ya, udah selesai. Nah, untuk nama dari remote servernya atau aplikasinya itu putih ya. Di sini putih. Oke, kalau sudah, ini belum bisa terhubung ke server ya, karena kita belum atur IP address-nya. Jadi atur IP address-nya dulu di sini, Open Network and Sharing Center, kemudian Local Area Network Connection, Properties, IP versi 4. Di sini ingat, satu segmen dengan server 192.168.99.3 karena 2 itu sudah digunakan oleh VPCS. Kalau sudah, subnet klik, terisi otomatis, oke, close. Kalau sudah, kita coba buka command prompt atau CMD. Kita tes koneksi ke server ping 192.168.99.1. Replay. Kita coba ke VPCS yang IP-nya 2, replay juga ya. Berarti kita sudah terhubung ke server. Selanjutnya kita mau uji coba menggunakan
SSH ya. Kita coba buka aplikasi putihnya karena kita sudah terhubung ke server. IP-nya 192.168.99.1. Ya, kalau sudah open. Accept. Pertama, untuk by default install putih itu tidak bisa login menggunakan super user atau root. Bisanya apa? Bisanya menggunakan user biasa. Kita coba nama usernya apa, kita cek di cd/home/. Nah, user, nama ininya user ya. Kita ubah passwordnya ya, passwd user. Kita namai passwordnya user lagi. Nah, kalau sudah, ingat perintah passwd ini merubah password ya. Kita ke Windows 7 lagi, kita pakai user. Nah, ini sudah terhubung. Kita udah bisa remote server, tapi kita tidak bisa menggunakan usernya user super user atau user administrator atau user rootnya, karena di sini simbolnya dolar artinya user biasa. Kita coba ya menggunakan super user, klik kanan di sini ya, di window-nya klik kanan, kemudian new session atau sesi baru, kemudian ketikkan IP servernya 99.1. Kita coba login menggunakan user root, passwordnya root. Nah, di sini akan muncul informasi access denied ya, karena permitnya itu belum diizinkan untuk super user. Oke, kita kembali lagi ke Debian 11, kemudian ketikkan nano/etc/sh/sshd-config. Kalau sudah, cari permit root loginnya. Oke, ini udah ketemu, hashtagnya hilangin, lalu ubah prohibited passwordnya jadi yes. Kalau sudah, simpen, keluar. Kalau sudah, restart service SSH-nya. Service SSH restart. Kalau sudah, kita uji coba lagi ke Windows 7 lagi, ke client ya. Yang tadinya access denied kita close dulu. Oke, kita buka new session lagi, new session. Kemudian 192.168.99.1. Oke, root. Nah, ini sudah berhasil. Ya, jadi remote server sudah berhasil. Untuk video tutorial cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut di materi berikutnya. Terima kasih.